us. So back to what I was saying. Could be us. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman memprogres ikan Kanamaru Yellow Centarum. Ini ikan pertama saya, ikan pertama ya yang saya rawat, yang saya progres, yang saya treatment. Inilah ikannya. Di sini kita bisa lihat sama-sama gitu dari ikannya biasa aja, bunga nggak ada, warna biasa, nggak ada yang spesial. Padahal ini ikan pertama gitu. Kenapa saya bisa bilang ini ikan gagal treatment? Gagalnya di situ. Kenapa? Pas saya coba untuk progres bunga nggak jadi, coba lagi untuk progres ke warna nggak kuning gitu. Nggak tahu nih ikan gitu. Anehnya setiap yang udah saya coba treatment ya, mau treatment bunga, treatment warna, tetap aja ini ikan ibaratnya nggak ada perubahan lah. Posisi sekarang ikan ya agak kuning, ya mungkin faktor umurnya juga sih, udah mulai ya bisa dibilang udah lama, udah ya kalau dibilang tua sih belum tua gitu ya, belum tua. Kalau susahnya memprogres ini ikan, pernah saya ibaratnya mencoba memprogres outdoor. Si ikan nggak ada perubahannya sama sekali, nggak ada. Sudah itu saya karena nggak ada perubahan gitu di treatment bunga gitu di outdoor, saya masukin lagi ke indoor karena merasa ibaratnya nggak ada perubahan sih ya. Saya masukin lagi. Sesudahnya di dalam rumah si ikan gosong. Nah, adaptasinya kurang lebih 2 hari si ikan baru mulai settle seperti ya video ini. Sudah settle, baru mulai aktif, bisa diajak interaksi lagi. Nah, saya mengambil kesimpulan di saat memprogres bunga itu ibarat nggak semua ikan di pool outdoor itu berhasil ngeluarin cabung ataupun bunga. Nggak bagi seluruh ikan ya, terkecuali gitu mempunyai genetik bagus di pool outdoor ya mungkin bisa lebih bagus. Tapi kembali lagi ke genetik si ikan, ya mungkin ini genetik ikan ini minim bunga, warnanya pun nggak mencolok, nggak sekuning maru-maru yang lain, maru-maru pada umumnya gitu, enggak. Ini kan kalau bahasa dulunya sih marbor. Kalau marbor itu kan setahu saya dari dulu juga maru Borneo itu nggak ada yang kuning, cuma pas keluarnya Yellow Centarum baru banyak ikan yang ibaratnya kuning gitu. Itu setahu saya gitu. Nah, sesudah dari situ
saya kasih apa tuh pakan udang karena puswarna gitu. Saya kasih ketapang gitu, pekat. Itu berapa bulan ya, kisaran dua bulanan saya kasih ketapang. Ternyata tetap juga si ikan ya biasa aja gitu, nggak ada yang lebih kelihatan apa ya, dari warnanya tuh nggak ada yang peningkatan warnanya tuh nggak ada gitu, biasa aja dari pertama sebelum diprogres sampai sesudah diprogres itu biasa aja kayak gini gitu, buluk. Nah kesininya sempat apa ya, frustasi gitu, frustasi untuk memprogres. Nah saya coba ke ikan-ikan yang lain karena ya saya beli juga kan ikan bahan progresan gitu, coba ke yang lain, ternyata bisa ke yang lain, progres ke bertujuan ke cabung. Jadi cabung, nggak tahu karena genetiknya bagus ataupun ibaratnya pas apa ya Pak, nggak tahu, kebetulan nggak tahu, memang genetik si ikan bagus mungkin ya di situ. Selang beberapa bulan kemudian ini ikan apa ya, mental barbarnya udah keluar lagi, udah tumbuh lagi dan bisa diajak apa tuh berinteraksi lagi, kayak saya main-mainin di apa ya, di tangan saya dimasukin ke dalam tank gitu, bisa setelah beberapa bulan. Sudah dari situ saya ada pemikiran pengen apa ya, membuat eksperimen lagi, karena juga penasarannya belum apa ya, belum punah ya. Coba lagi full outdoor, cuman yang kedua ini treatmentnya tuh bukan satu ikan ini aja, ada 5 bahan, kayak red barito, yellow centaurum-nya saya tambahin 3 lagi. Ternyata yang kedua malah gagal. Gagalnya apa? Air yang saya pakai tuh air rebusan daun ketapang. Nggak tahu air rebusannya itu nggak saya endapin dulu ataupun gimana, saya juga kurang paham. Posisi si ikan baru 2 hari itu pada mati, sisanya yang bertahan cuma ya yang ini ikan ini lolos dari kematian. Yang 4 itu pada mati, ikan ini malah hidup gitu, kuat ya. Posisi pas saya cek itu airnya busuk. Itu yang di full outdoor itu semuanya saya kasih rebusan air ketapang, airnya busuk, bau gitu, baunya menyengat. Cuman yang bertahan dari 5 ikan ini cuma ikan ini, ikan rawatan saya yang pertama gitu, cuma ini. Dari mulai situlah saya baru down dan ibaratnya nggak terlalu over ke progres bunga full outdoor, nggak. Saya sejak dari situ berhenti untuk ngejar bunga, ngejar warna. Dari situlah saya sadar, ibaratnya nggak semua keinginan kita bisa tercapai dengan semua yang apa kita lakukan, enggak. Ternyata dibalik apa ya, semua progres, semua treatment, ya disitulah mungkin banyak orang yang bilang, bang, treatment maru itu kayak gimana? Sabar. Pertama saya nggak percaya gitu, apa artinya sabar itu, enggak. Ternyata pas saya udah alamin, pas apa tuh kematian ikan yang 4 itu yang saya progres barengan ikan yang ini,
Disitulah saya sadar kalau nilai rupiah gitu ya, eh, kerugian dari 4 ikan itu ya lumayan juga gitu, jutaan juga. Cuman kalau dari seorang keepers, jiwa keepers gitu, nggak ada eh, sistem rugi ataupun untung di dalam hobi, karena di sini kita bukan kejaran untung dan rugi, tapi hasil mungkin yang kita kejar tuh hasil. Nah, semenjak ikan yang 4 itu mati, disitulah saya sadar, oh ternyata nggak semua apa yang kita lakukan itu bakalan berhasil. Nggak semua apa yang kita berikan ke si ikan, nggak semua ibaratnya harapan kita tuh, contoh treatment bunga, kasih pakan misalnya ulat Jerman, ulat Hongkong, udang, cacing gitu, semua pakan udah saya kasih, semua kayak ulat Jerman, ulat Hongkong saya sediain gitu, sengaja itu kan bertujuannya kan untuk hasil yang memuaskan. Ternyata udah saya kasih, pola makannya udah bener, ternyata hasilnya nol, nggak ada ibaratnya kelihatan gitu cabungnya rame, nggak ada. Yang ada saya kehilangan 4 ikan, yang ibaratnya coba kalau saya nggak terlalu over ke progres ataupun mengejar bunga gitu. Coba kalau saya nggak terlalu mengejar bunga, nggak bakalan terjadi kematian. Contohnya kan banyak orang yang ibaratnya gini, 90% ya bisa jadi 100% efek full outdoor, efek sinar matahari bisa nemuin cabung. Nah disinilah karena ikan ini saya bisa tahu ternyata bukan faktor matahari, tapi kembali lagi ke genetik si ikan. Kalau memang genetik si ikan itu genetik bunganya bagus, sebenarnya nggak usah di full outdoor, semi outdoor pun bisa. Ntar saya kasih contohnya, ada sekarang ini progresan saya yang ibaratnya saya simpan di semi outdoor dan hasilnya pun memuaskan, berhasil juga. Next time lah kita bahas perkembangan itu si ikan. Sekarang dia masih posisi di semi outdoor sih, masih di treatment lah. Dan yang terakhir saya untuk sekarang ini saya nggak, ibaratnya nggak terlalu mementingin diri sendiri ketiban merhatiin ikan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Contoh, banyak keepers yang ibaratnya menuntut ikan itu harus ikan misalnya, aku nggak mau tahu kamu selama 3 bulan ataupun setengah tahun kamu harus berbunga, harus ada ini, karena kamu udah saya kasih ulat Jerman, ulat Hongkong, jangkrik, itu pakan yang kata orang ibaratnya bakalan numbuhin cabung ataupun berbunga. Nah disitulah keegoisannya seorang keeper, dia nggak sadar ibaratnya sama ikan, padahal genetik si ikannya kurang di bunga misalnya. Emang genetik si ikan ini ibaratnya minim di bunga, minim di warna, jadinya ikannya kayak gini, bulu nggak berbunga, ya ini ikan saya jadinya. Nah, diambil dari kesimpulan dari cerita saya gagal treatment ini, tolong ibarat bagi seluruh keepers Cana, keeper tepatnya di keeper Cana Maru lah, jangan terlalu mengejar bunga ataupun mengejar warna. Jangan sampai ibaratnya pengalaman yang sudah saya alami, kejadian contoh kayak yang ngejar bunga full outdoor sampai
ikannya mati. Jangan sampai ibaratnya mengejar warna full ketapang nyampe airnya bau. Jangan terlalu kayak gitu juga. Kita di sini memprogres itu menikmati, bukan menyiksa ikan. Saya bisa ngomong kayak gini karena sudah terjadi, sudah ngalamin gitu ya. Ini kan pernah kan saya progres di ngejar warna yang di air ketapang itu. Nggak ada, itu saya treatment kurang lebih 2 bulan, nggak ada perubahan. Semuanya kembali lagi ke genetik ikan. Tips dari saya untuk bukan menggurui sih, bagi seluruh keepers Cana, tolong ibaratnya jangan ya, yang namanya nuntut itu kan seolah-olah mau nyiksa ikan, harus gitu. Ininya kan kayak wajib kamu harus berbunga, kamu harus kuning. Nah, itu kan seolah-olah tuntutan. Kasihan juga si ikan, jangan sampai ya kayak gitu. Orang kita tuh harusnya kan merawat dia, matiin dia gitu, bukan nuntut harus ABCD gitu ya. Jangan, kita nikmatin aja ya. Segitu dulu cerita dari saya tentang pengalaman memprogres ikan. Salam satu hobi, salam dunia permaruan, salam dunia Cana, salam keepers seluruh dunia. Jangan lupa like, comment, and subscribe.